Bagaimana hukum cadar? Cadar mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Ibu yang sudah pakai cadar, bagus. Jangan ejek perempuan pakai cadar. Kenapa ketika ada perempuan pakai cadar semangat ngejek? Kalau ada perempuan pakai celana sempit kita diam. Berarti otak kita sudah disusupi setan. Kenapa ngelihat orang pakai cadar kita benci? Ngelihat orang nggak pakai jilbab nggak ada rasa apa-apa. Berarti setan sudah masuk ke kepala kita. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar, nggak saya larang, bagus, silakan. Itu hak prerogatif kamu. Tapi kalau ibu punya teman anaknya pakai cadar, harus diperiksa, mana tahu berkumis. Mama, ini ada teman adik pakai cadar, diajak makan, pas makan keluar kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami kaum Hawa. Kami akan bertanya Buya mengenai cadar Buya. Apakah kami wajib bercadar? Bagaimana pandangan Islam? Baik, cadar adalah syariat. Cadar bukan kebiasaan orang Arab. Cadar adalah syariat. Cuman hukum cadar itu ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan hukum cadar itu wajib bagi wanita di saat berhadapan dengan kaum pria. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Yang penting sudah menutup aurat kayak ibu tadi sudah cukup. Karena ini perbedaan ulama, jangan sombong. Kalau sudah pakai cadar, jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Yang belum pakai cadar, apalagi jangan marah-marah sama yang pakai cadar. Ini kan hati jelek semuanya. Kalau ada yang pakai cadar, alhamdulillah, saya jujur, saya banyak di Al-Bahjah tidak diwajibkan pakai cadar. Kalau ada anak pakai cadar, kami dukung. Jamaah yang belajar boleh Anda pakai cadar, tapi nggak pakai cadar karena ini ada perbedaan ulama. Saya tidak boleh paksa dia. Cuman secara hakikat, secara iman, bukan secara syahwat. Secara iman, kalau Anda pakai cadar bagi kami lebih enak. Saya tidak perlu lagi. Kalau pakai cadar aman, nggak tahu hidungnya bagaimana, bibirnya mana, aman. Bagi kaum laki-laki aman. Urusan iman ya. Kalau urusan syahwat penasaran, hawa nafsu. Makanya bohong kalau nggak ada perbedaan. Ada orang berkata, ini orang yang melecehkan Islam. Gara-gara perempuannya dibungkus begitu, makanya laki-laki Islam tuh beringas. Saya itu melihat perempuan telanjang aja sudah biasa. Oh, kamu sakit, kamu tuh gila. Masa laki-laki lihat perempuan telanjang biasa saja? Ini ada orang gila itu. Bohong nih, ngeliat perempuan telanjang nggak syahwat, ya enggak? Ya gila dong. Ini orang-orang yang anti Islam tuh begitu. Tidak. Anda semakin menutup aurat semakin istimewa. Tapi mohon yang sudah pakai cadar tidak usah merendahkan yang belum pakai cadar, karena itu sudah menjalankan syariat, menutup aurat. Nah, ini hukumnya seperti itu, khilaf. Jadi kami bangga kalau ada anak di belakang pakai cadar, alhamdulillah tuh ada yang pakai cadar. Ini enggak pakai cadar, jangan yang jelek itu adalah sombong. Kalau sudah pakai cadar itu sudah kayak di surga dia. Melihat orang lain, kasihan tuh, ustadzah apaan tuh? Itu istrinya ustadz, nggak pakai cadar. Wah, jadi rupanya dia baru menutup zahir, batinnya rusak, hatinya merendahkan orang lain. Ya seperti itu. Kalau ibu punya menantu pakai cadar, alhamdulillah. Cuman yang nggak boleh apa? Merendahkan. Maka yang belum pakai cadar jangan merendahkan yang sudah pakai cadar. Yang pakai cadar jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Kalau bicara khilaf ulama, khilaf. Kalau bicara mana yang paling banyak ulama mengatakan wajib cadar, yang paling banyak mengatakan wajib cadar. Biarpun yang paling sedikit, tapi masih syariat itu, masih ilmu itu. Nggak usah dipaksa orang pakai cadar. Kesombongan beragama itu bahaya juga, kecongkaan beragama. Kalau masalah kenyamanan, iya secara otomatis ya kita lebih nyaman kalau perempuan pakai cadar. Nggak tahu dia kayak apa, sudah cadar aman. Seperti itu. Insya Allah ibu yang solehah, bu, seandainya ibu dengan baju semacam ini sudah sangat cukup. Yang paling penting adalah baju anda adalah tidak menggoda kaum pria. Ada pakai baju tapi mohon maaf, lekuk-lekuk tubuhnya masih kelihatan. Nggak seperti itu dong. Wahai ananda, anak-anakku yang solehah, bajumu harus baju yang sekiranya tidak menampakkan lekuk tubuhnya membangkitkan syahwat. Kamu harus tahu wanita itu punya daya goda yang besar. Daya goda yang ngomong laki-laki yang bisa begitu. Kalau kamu perempuan dengan perempuan mah biasa, tapi ini mata laki-laki tahu, dan memang Allah ciptakan begitu. Laki-laki yang bisa nilai perempuan itu sangat menggoda kaum pria, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi, yang mengganggu sholat itu ada dua bagi kaum pria, anjing sama perempuan. Ada perempuan marah, kok saya disamakan dengan anjing? Bukan, dari sisi menggodamu itu loh. Coba kalau lagi sholat ada anjing guguk depan kita, bingung dong.
Sama, di saat kita lagi sholat ada perempuan, mohon maaf, biarpun kayak apa, menggoda itu, mengganggu. Apalagi di saat perempuan sudah berbalik mukanya, setan mengatakan, lihat dia, wong dia tidak melihat kamu kok. Itu biasa begitu setan ngomong. Dan itu semua begitu, nggak usah, biarpun dia kata wali kutub. Cuman bedanya antara orang dengan orang apa? Bisa menahan. Coba kalau ada perempuan cantik lewat di depan saya, hati sahabatnya ngomong, lihat tuh, benar tuh, nyesel nanti lewat. Benar, lihat, itu kan setan. Tapi kenapa kita tidak lihat? Itu bab iman, bab yang lain. Tapi bohong kalau tidak pengen lihat. Wong syahwat kok, ya kan? Itulah wahai hamba Allah, kita perlu jujur dengan Allah, nggak usah sok biasa saja. Ya, tolong, itu masalah kecongkaan beragama juga bahaya. Gara-gara sudah pakai cadar langsung merendahkan orang lain. Kasihan ustazah apaan tuh nggak pakai cadar, ya Allah, la ilaha illallah, aduh. Nggak usah begitu cara beragama. Tapi ingat, yang sudah pakai cadar di belakang teruskan, istimewa tuh cadar. Yang belum, berusahalah untuk lebih menjaga kehormatan. Mazhab Hanafi, pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita, jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur, Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak, lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat, kan? Tamu misalnya datang, assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya, nampak, kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu dan sebagainya. Di pendapat dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar, kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, dia silakan, dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah, misal. Saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata mazhab Hanafi itu sunnah. Kalau disebut sunnah, artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang salat 2 rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang salat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang salat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu, kita hargai dan kita hormati. Masya Allah, semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Teng. Kayaknya istrinya Hattori itu. Luar biasa. Itu jahat. Itu jahat. Dan dia telah melukai perasaan. Bukan cuma perasaan perempuan beriman, tapi juga telah melukai hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda ingin bicara dengan yang baik, dengan kalimat yang indah, ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bikin status. Baik. Asy-Syaran Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'arah illa wajhiha wa kaffaiha wa batiniha wa zahirihi ma fil asah wa huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di mazhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari mazhab Hanafi. Nah, itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa, perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, nah itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Neng, maaf, ahli surga mau datang. Oh, masya Allah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling soleha juga. Jangan merasa paling surga. Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersamanya di surga. Aku jadi temannya, ya Allah. Aku rindu bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami, ya Rabb. Ya Allah, saya mohon, ya Rabb. Satu berdoa. Itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela.
Ya Allah, jadikan dia perempuan yang paling baik ya Allah. Saya mohon ya Rabb, berikan kesempatan sebelum wafat supaya dia bisa berjilbab ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya ya Allah dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga ya Allah. Ya seperti saya ini ya Allah, yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Nggak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga ya bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini, teruskan belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu ya. Begitu keluar misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian. Melihat ibu gitu kan. Dan sebagainya, dilihat, security melihatnya agak lama ke ibu gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh nggak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, saya kan? Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ah, ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Jelas ya? Nah, taib. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya, karena itu, jika dalam mazhab Hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki, hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, qala Ibnu Khuwaiz min Dad, wa huwa min kibar ulama al-Malikiyah. Termasuk syekh dari kalangan Malikiyah yang sangat dihormati, sangat terpandang memberikan fatwa, innal mar'ata idza kanat jamilatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satru dzalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik, memiliki sifat jamalah. Jamalah artinya paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki, jadi perempuan yang cantik, jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa, mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa, maka disebut Saiful Jamil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya tutup. Fa'alaiha satru dzalik, termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya punggung terutama ya, misal kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar, tangannya gimana ya? Bisa. Ada orang menelisik tutup. Nah, itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah, sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha, atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan mukbihatan. Mukbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya. Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka, tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silakan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi, saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti kalau sudah demikian sepuh lagi dan ini ada di keterangan An-Nur, bahkan semakin ringan lagi. Dia boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada bagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian orang sudah nggak akan banyak tertarik dengan keadaannya dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Baik. Nanti teruskan dulu. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya,
orang-orang asing yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan. Ya, sekalipun saya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan. Pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Tutup kemudian. Bahkan kalaupun nampak aurat di kuku, kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Setiap penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan mazhar minha yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat, rahimahullah. Di mazhab Hambali juga lebih ketat, rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita simpulkan di sini, bagi para akhwat, pertama, hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab itu masa sebelum Islam tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Jadi tidak tepat kalau ada statement mengatakan misalnya cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah, betul itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tentang hukum menggunakan cadar, ulama menyajikan ragam pendapat, membaca, memahami turunnya ayat dan makna ayat yang dimaksudkan. Ingat kata Nabi, kalau kita ingin belajar Quran, belajar sunnah dari ulama, Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewaris dan dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Yang diwariskan apa? Al-ilma, ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin memahami ayat ini, baca dari keterangan para ulama. Jangan nyimpulkan sendiri. Apa kata para ulama? Hukum cadar itu silahkan sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin merasa menutup bagian dari dirinya, atau ingin merasa meningkatkan kadar keimanannya, tapi pun kalau tidak kemudian digunakan, tidak berdosa bagi dirinya. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak digunakan pun tidak menghadirkan dosa bagi dirinya. Jadi yang bercadar dari sini akan baik bagi dirinya. Yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya. Tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar. Tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham? Baik. Yang ketiga, jika dikhawatirkan dari penampakan perempuan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain atau bahkan membahayakan bagi dirinya, maka wajib hukumnya seketika bercadar untuk melindungi dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya. Itulah terkait dengan pembahasan hukum yang dimaksudkan. Mudah-mudahan jelas disampaikan. Ayatnya sudah diuraikan, hadisnya disampaikan, keterangan ulama kami bawakan kitabnya, pendapat disampaikan, dan rangkuman sudah juga kami buatkan. Jika dengan semua ini belum mampu menjelaskan kepada Anda, mungkin saya kurang pandai dalam menjelaskan, Anda mesti mencari guru lain yang bisa memahamkan Anda lebih baik di pemahaman ini.